Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Miss Aridoh, Desa Bangunrejo. Nama saya Nurul Hiza, guru bidang studi Bahasa Arab di Miss Aridoh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran dari tim pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dinarasumberi oleh Ibu Anggi Retno Aditya pada tanggal 8 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ringkasan materi tersebut, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan memaksa kehendak pada anak. Dampaknya yaitu si anak akan 1. Takut berpendapat. Anak yang dibesarkan dengan orang tuanya yang suka memaksa kehendak akan cenderung takut untuk mengemukakan pendapat ketika memasuki dunia sekolah dan kerja, sebab orang tua mereka terbiasa untuk menutup rapat-rapat peluang untuk berdiskusi. Hal ini akan membuat anak merasa ragu dan takut ketika akan mengutarakan pendapatnya pada orang lain. Yang kedua, tidak bisa membuat keputusan. Tak hanya takut berpendapat, anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa membuat keputusan sendiri. Hal ini karena sejak kecil mereka terbiasa mengikuti semua hal yang dikatakan dan diputuskan oleh orang tuanya. Selain itu, anak akan mengalami kesulitan untuk menolak atau mengatakan tidak pada orang lain. Yang ketiga, agresif. Berkebalikan dengan dua dampak buruk tadi, anak yang dibesarkan oleh orang tua yang suka memaksakan kehendak juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif. Sebab, tipe orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter biasanya lahir dari pola asuh serupa yang diterima ketika kecil. Karena terbiasa menerima pola asuh tersebut, mereka tumbuh dewasa dan menjadi orang tua yang keras pada anak dengan alasan mendidik. Pola asuh keras ini kerap disertai dengan hukuman fisik sebagai ganjaran jika anak melakukan kesalahan. Hal inilah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang agresif. Agresivitas ini umumnya terbentuk dari kemarahan atau perasaan negatif yang tertumpuk. Jadi, ketika anak sering mendapatkan hukuman fisik, mungkin saja ia menjadi marah dengan keadaan, lalu menyalurkannya dalam bentuk agresivitas. Yang keempat, mengganggu kesehatan mental. Pola asuh otoriter dan kebiasaan memaksakan kehendak pada anak akan berpengaruh pada kesehatan mental anak. Loh, anak yang sejak kecil selalu dikontrol kehidupannya akan cenderung tidak bahagia dan rentan depresi. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua tidak menerapkan pola asuh seperti ini pada anak. Yang terakhir, kelima, kurang memiliki motivasi. Kebebasan anak yang dikekang oleh kehendak orang tua dapat membuat anak kurang memiliki motivasi, terutama dalam menentukan perilaku yang tepat. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah takut dan cemas, lantaran kurang terpenuhinya rasa aman dan kasih sayang dari orang tua. Seperti yang disampaikan oleh ibu narasumber kita, Ibu Anggi Retno Aditya berpesan tentang perumpamaan anak-anak yang dipaksa untuk otaknya bekerja keras. Perumpamaannya yaitu seperti buah-buahan yang dikarbit, matang, tapi tidak sesuai harapan. Itu semua akan berdampak pada pola perkembangan si anak. Si anaklah yang merasa tertekan. Marilah sama-sama kita simak pesan beliau. Nggak saya program, nggak bisa buat data banyak, saya masukin aja data banyak-banyak. Kenapa dia? Error. Jim dia lambat. Cara kerja otak. Ini otaknya nggak kita program nih. Kita isi aja, harus bisa ini, harus bisa ini, bisa ini. Les ini. Diisi, nggak diprogram nih dulu. Akhirnya otaknya nih. Pusing deh. Anak-anak udah capek lah. Karena dunianya dunia bermain. Lihat kan kita aja yang udah tua-tua gini senang kok kalau bermain. Iya kan? Nah, tapi anak-anak itu
terkadang kita sebagai orang dewasa, kita merasa kalau kita menghadapi anak-anak itu, kita lah yang lebih tahu ini, kita lah tahu ini yang benar nih itu. Karena beberapa orang tua mengharapkan ketika anaknya sekolah di PAUD, oh sekolahkan aja anak kita di PAUD itu, nanti dia bisa baca tulis hitung, udah pandai baca ya, udah pandai dia nulis, udah cantik tulisannya, udah bisa dia tambah sampai 100. Ada nggak yang gitu? Ada. Aduh kasihan deh orang tua yang kayak gitu pemikirannya. Anaknya mau diapain? Anaknya masih usia dini, umurnya masih 5 tahun, tapi diharapkan oh anak saya hebat bisa ngitung sampai 100 sampai 200, itu nggak hebat ya. Ketika kita merasa bangga anak kita bisa seperti itu, nggak hebat. Ibu bisa bayangkan, itu namanya pembelajaran di sekolah itu dikarbit paksa. Ibu bayangkan kalau buah dikarbit, enak nggak? Enggak. Jadi anak-anak kita itu sekarang yang kita karbit itu, sekarang belum nampak hasilnya. Anak-anak itu semua apa yang dikasih masuk aja di kepalanya, karena kayak konsentrasinya masih tinggi. Dikasih hafalan apa aja lengket. Iya. Karena kemampuannya itu berbeda satu anak dengan yang lain. Ya. Oke. Nah sekarang bisa kok, nah saya kelas 1, kelas 2 masih ranking. Nah ini lebih kacau lagi nih. Lebih bangga dengan ranking. Ya kan? Bayangkan ibu oke sampai kelas 6 dia mampu mengikuti SMP, perhatikan pasti akan anjlok. Dan biasanya anak-anak itu udah gak mau belajar lagi, bosan, akhirnya main. Ya kan? Maka sekarang kita dapat itu anak SMP dan SMA, berapa persen lah yang mau belajar serius? Bosan karena kesalahan dari awal. Begitulah pesan singkat dari beliau, Ibu Anggi Retno Aditya. Saya akan menambahkan sedikit kata-kata. Jangan salahkan anak saat mereka menolak. Dengarkan dengan seksama alasan dibalik itu semua. Karena anak memiliki hak untuk memilih, maka berikan ia ruang dalam menikmati hidupnya. Sebagai orang tua, tentu akan menginginkan yang terbaik untuk sang anak. Namun, jangan sampai engkau melupakan kebahagiaan yang mereka inginkan. Orang tua kerap kali mengatakan bahwa mereka ingin memberikan yang terbaik, namun terkadang mereka lupa apakah kebaikan itu dinikmati sang anak atau tidak. Anak-anak akan tumbuh menjadi apa yang Anda percayai tentang mereka. Maka, janganlah engkau memaksa kehendak engkau dengan keras ke anak-anak kita semua. Inilah hasil ringkasan yang dapat saya uraikan menjadi sebuah video. Lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahil